Halo semuanya. Perkenalkan dulu, nama saya Wigafon. Saya adalah seorang konsultan hukum dan advokat magang di kantor Leo Liberty Napituku SHM Home, di mana kantor saya berada di Kota Medan. Jadi pada hari ini saya mempunyai kesempatan untuk menjelaskan kepada beberapa pelaku usaha tentunya tentang izin usaha OSS atau yang disebut dengan izin usaha online single submission. Nah, jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang ketentuan-ketentuannya. Jadi yang pertama itu waktu itu ada orang beberapa klien saya bertanya kepada saya, Pak Wiri, saya ingin membuka usaha. Tentunya kan ada izin usaha kan. Jadi kalau untuk nominal modal saya itu untuk bisa didaftarkan ke izin usaha OSS itu berapa. Nah, jadi yang saya bisa merujuk ke peraturan perundang-undangan dulu yang pertama, di mana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah. Jadi kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut. Dirujuk di pasal 6 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Di mana kalau usaha mikro itu harus mempunyai kekayaan bersih, paling banyak itu 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua itu ada pendapatan tahunannya paling banyak 300 juta rupiah. Jadi kalau pendapatan tahunannya 295 juta rupiah, kekayaan bersihnya 49 juta rupiah, ya udah bisa ke usaha mikro pendaftarannya. Nah, jadi yang kedua itu ada usaha kecil. Nah, usaha kecil ini ketentuannya di pasal 6 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, di mana kekayaan bersih usaha mikro kecil adalah dari 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Ya, jadi Anda mempunyai modal sekitar 60 juta rupiah atau sampai dengan 499 juta rupiah. Nah, itu bisa udah masuk satu syarat ke usaha kecil. Yang kedua itu adalah pendapatan tahunan. Pendapatan tahunan usaha kecil itu adalah dari kisaran 300 juta rupiah sampai dengan 2 miliar 500 juta rupiah. Jadi 2,5 M. Nah, jadi itu dua kriteria usaha kecil. Yang ketiga itu ada usaha menengah. Usaha menengah ini dirujuk di pasal 6 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Di mana kekayaan bersih pada usaha menengah itu adalah 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah. Dan ketentuan lainnya yaitu pendapatan tahunannya adalah dari 2,5 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah. Jadi di sana bisa termasuk usaha menengah. Nah, di situ. Jadi apa sih OSS itu, Pak Willy? Ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang OSS itu. Di mana menurut pasal 26 PP 24 tahun 2018 tentang OSS, bahwasannya suatu tanda daftar perusahaan sebelum adanya OSS itu sekarang sudah menjadi NIB. Di mana NIB itu tadi saya sudah sebutkan di pasal 26 PP 24 tahun 2018, di mana NIB itu sekarang sudah berlaku sebagai satu TDP, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Dua, API, angka pengenal impor. Nah, ketiga, hak akses kepabeanan. Nah, jadi ada tiga. Satu, TDP sebagai legalitas kita. Dua, kalau kita melakukan impor barang, jadi kita kan dulu harus menggunakan angka pengenal impor. Sekarang cukup NIB aja udah termasuk. Ketiga ada hak akses kepabeanan. Nah, hak akses kepabeanan itu apa sih?
Hak akses kepabeanan itu adalah akses yang diberikan kepada pelayanan jasa untuk berhubungan dengan sistem kepabeanan, baik yang menggunakan teknologi, informasi maupun secara manual. Kira-kira seperti begitu. Jadi kalau ditanya kepada saya, apakah NIB sudah termasuk TTP? Iya, pertama. Yang kedua itu, apakah NIB sebagai TTP itu berlakunya sampai kapan? Ya, berlaku selama Anda menjalankan usaha Anda. Kalau Anda sudah tidak menjalankan usaha Anda, NIB Anda sudah tidak berlaku. Nah, kedua itu adalah kalau mana tahu ada undang-undang lain yang mengaturnya tentang namanya usaha itu, ya ikut ke undang-undang baru. Tapi sejauh ini sampai hari ini masih sampai Anda tidak melakukan usaha lagi, maka NIB Anda tidak berlaku lagi. Kira-kira begitu. Apa sih ruang lingkup izin usaha setelah adanya OSS? Menurut pasal 31 PP 24 tahun 2018 tentang OSS, menyebutkan bahwa izin usaha wajib dimiliki pelaku usaha, di mana pelaku usaha tersebut yang memerlukan prasarana untuk menjalankan kegiatan usahanya. Yang kedua itu yang tidak memerlukan prasarana pun harus mendaftarkan izin usaha. Karena izin usaha itu adalah izin legalitas kita untuk melakukan usaha kita gitu. Jadi Pak Willy, apa itu namanya SIUP? SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan. Nah, jadi SIUP itu adalah suatu pelaku usaha wajib melakukan kegiatan izin usahanya di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri. Hal itu dicantum pada pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Jadi SIUP itu adalah surat izin usaha perdagangan. Jadi kita contohnya saya berikan satu contoh. James mau membuka usaha kafe, menjual makanan. Jadi di situ dia harus ada NIB yang pertama. Kedua itu harus ada SIUP. Atau enggak, misalnya Santi mau membuka toko pakaian di pasar. Jadi sebenarnya toko pakaian tersebut wajib mempunyai NIB dan SIUP. SIUP itu sebagai surat izin usaha perdagangan kita, yaitu apa yang kita dagangkan itu sudah ada. Berbeda ya dengan izin edar ya. Izin edar, PIRT, BPOM itu masih beda. SIUP itu hanya untuk dagang saja. Gitu. Sesuatu wajib mempunyai SIUP. Kira-kira seperti begitu. Kemudian ada yang bertanya kepada saya lagi, apakah semua pelaku usaha wajib memenuhi komitmen izin lingkungan di OSS? Jadi saya ingin menjelaskan sedikit terlebih dahulu. Tidak semua pelaku usaha wajib memenuhi komitmen izin lingkungan di OSS. Jangan salah pengertian, ya. Di mana pada pasal 35 angka 2 PP nomor 24 tahun 2018 tentang OSS disebutkan pelaku usaha yang mempunyai usaha, lokasi usaha atau kegiatan berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan perdagangan bebas maupun pelabuhan bebas diwajibkan menyusun RKL RPR rinci. Nah, jadi RKL RPR itu adalah rencana pengolahan hidup, upaya penanganan dampak lingkungan yang ditentukan dari rencana usaha dan atau kegiatan tersebut. Jadi kita kalau buka sebuah industri di kawasan perdagangan bebas, kawasan ekonomi khusus, kita perlu buat RKL RPL. Tapi kalau hari ini kita cuma dagang sesuatu aja, buka toko buat dagang, tidak perlu izin lingkungan. Jadi jangan salah paham. Jadi saya berikan tips sedikit kepada viewers yang mungkin sudah mencoba mengisi OSS sendiri, tetapi mungkin SIUP-nya nggak bisa keluar karena
disuruh memenuhi izin lingkungan, AMDAL dan sebagainya. Jadi saya kasih bocoran sedikit. Jangan pernah mencentang namanya IMB. Jangan pernah mencentang namanya izin lingkungan. Biarkan saja kosong. Itu dua, jangan kita centang, kita daftarkan SIUP kita, pasti lewat. Yang kedua, saya bocorkan sedikit ya. Ini biasanya saya kalau konsultasi gak pernah ke ranah sana gitu kan. Jadi kalau kita sebelumnya sudah punya SIUP, baik kita buka usaha di kota-kota manapun yang telah memiliki SIUP yang lama itu dapat kita jadikan sebagai pedoman, kita upload nanti ke izin usaha kita, nanti keluar yang namanya izin usaha atau SIUP dari OSS. Nah, itu lebih gampang. Tapi kalau usaha baru tidak perlu SIUP yang lama itu, tetap buat sebagai mana prosedurnya saja. Tapi ingat, jangan centang IMB, jangan centang izin lingkungan maupun sebagainya. Itu biarkan kosong saja. Yang kita centang itu cuma surat izin usaha perdagangan. Ada yang bertanya kepada saya, loh, kadang saya udah gak centang apa-apa kok masih belum keluar. Katanya belum memenuhi komitmen atau tidak berlaku efektif. Nah, itu ada kesalahan dalam pengisian data tersebut. Nah, untuk selengkapnya nanti bolehlah konsultasi kepada saya, karena hal itu merupakan salah satu rahasia saya. Nggak mungkin saya beberkan semua di diskusi ini, ya kan? Mungkin yang itu saja, yang tadi 3 itu aja sudah cukup. Karena selama ini saya tahu banyak orang pelaku usaha tidak dapat melakukan hal itu karena dicentangnya pula IMB, izin lingkungan tersebut. Jadi ada yang bertanya lagi, berapa lama masa berlaku izin OSS tersebut? Izin usaha itu saya sudah sebutkan tadi sebelumnya, berlaku selama kita menjalankan usaha. Nah, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini dalam pasal 79 angka 1 PP tentang OSS, PP 24 tahun 2018. Baru ada yang bertanya lagi, bagaimana ketentuannya Pak? Jika saya mau buat izin komitmen, izin komersial atau izin operasional ke kantor gubernur, bupati atau wali kota, tetapi mungkin tidak diberikan pelayanan yang maksimal. Jadi ada sebenarnya ketentuannya, sanksinya ada diatur dalam pasal 100 angka 1, di mana menyebutkan gubernur, bupati, wali kota yang tidak memberikan pelayanan OSS sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini dapat diberikan sanksi berupa sanksi teguran tertulis yang dalam waktu 2 kali dalam 2 hari. Nah, di mana kalau sanksi ini tidak digubris, tidak ditanggapi oleh gubernur, bupati atau wali kota dalam hal ini, maka menteri yang menyelenggarakan usaha pemerintahan dalam hal ini dapat mengambil ahli penyelesaian pemenuhan komitmen izin usaha atau izin operasional tersebut. Jadi nanti menteri yang menerbitkan langsung dari OSS gitu kira-kira. Cukup sekian pemahaman dari saya tentang OSS. Anda bisa cek dulu juga secara tertulis di Instagram Simak Hukum maupun Instagram Jasa OSSWAY atau Jasa OSSW. Nah, di situ saya sudah berikan panduannya dan itulah yang mungkin bisa saya berikan. Kalau untuk konsultasi segala macam boleh konsultasi dulu kepada saya, tidak akan dikasih biaya kok, free, gratis semua. Cumanya kalau untuk menyuruh saya membuatkan pasti ada biayanya, tapi biayanya mungkin termurah di kota Medan ini. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita semua sehat selalu.